Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhadapan dengan sakaratul mautnya, ketika mau meninggalkan dunia ini, Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Sebelum kamu datang untuk masuk ke dalam surga duluan, tuh hadis kuncinya Bu. Haram bagi nabi-nabi yang lain masuk ke dalam surga duluan sebelum kamu masuk duluan, wahai Nabi.
Begitu. Apakah saking sayangnya Rasulullah SAW kepada kita? Lah kita menghadiri majelis seperti ini, tidak memuliakan majelis cuma Masya Allah. Apalagi cuma malam Jumat sekali. Husnuzon, prasangka baik, jadi lempeng hati, mudah doa dikabulkan, saudara-saudara sekalian. Datang doa fokus, niat lempengin hati, niat bersih kepala. Begitu jadi hidayah itu udah muncul dalam hati kita. Ini mah mentang-mentang Mas Korno yang ngaji. Maaf ini mah, saya bertonton menganalisa nih. Ya kan begitu. Iya kenapa? Agak direndahin kita kayak. Ya makanya maju, biar saya agak begini. Makanya maju saya bilang. Ini udah saya ingetin. Aduh nggak apa-apa maju. Biar pun sekali cuma maju. Iya, ya maju yang penting maju. Anak baik musuh-musuh ya, maju yang penting. Ayo maju bu. Maju. Nanti biar enak. Ayo maju coba saya mau lihat samina watoknanya. Ngedengar laksanain. Kalau beriman begitu. Ya udah. Ya sekarang maju. Diulang ya. Diulang lah. Iya sebenarnya nyender. Gimana mau saya tanya? Hai, Gusti Masallah. Iya ya. Pak, kalau lembut bisa dibawa pulang, Pak. Jadi apa intinya bisa dibawa sampai. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita di sini mau ngaji. Kita di sini mau mendapatkan mengharapkan ridha Allah. Mudah-mudahan. Kita di sini berharap di akhir zaman nanti, di kehidupan kampung akhirat nanti, mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Syafaat yang mana? Adalah satu majelis yang disukai Rasulullah, itu dihadiri kita mengagungkan Rasulullah lewat pembacaan sholawat, lewat pembacaan mendengarkan baca Al-Quran, lewat takzim kepada guru dan ulama-ulama. Bukan mendongkolin al-ulama warasatul anbiya. Jadi ilmu itu barokah. Jangan seperti kita ngejengkalin ulama. Sosok si ulama mah gak gila hormat, tapi ilmunya yang dititipkan oleh Allah itu kudu dijaga. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu itu kalau tidak kita amalkan, kalau tidak kita praktekkan, itu seperti pohon yang gak ada buahnya, tetap baik dan tak kemudian tetap baik. Nah, berarti ya kita maunya dapatnya cuma segitu, ya segitu saja. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya ulangi, ketika Nabi Muhammad SAW menghadapi sakaratul maut, beliau didatangi oleh malaikat. Kata malaikat, saya dapat amanah dari Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurut pendapatmu, wahai Habibullah? Kata Nabi, kehormatan apa sehingga Allah mau mencabut nyawaku? Langsung turun hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang tidak ada dalam Al-Quran tapi ada dalam hadis. Disebut hadis qudsi. Ya. Apa katanya? Inni haramtul jannatal ala sairil anbiya'i hatta tadkhulahal anta. Sesungguhnya aku haramkan atas semua nabi untuk masuk surga lebih dulu, kecuali engkau masuk duluan. Itu perkataan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi lantaran karena Nabi Muhammad cintanya
benar-benar sama kita, cinta dari mulai dunia sampai di akhirat, sehingga dia menjawab. Apa kata Nabi? Bagaimana dengan umatku yang rajin pengajian, yang benar-benar pengajiannya, yang benar-benar menjaga sunnah, menghidupkan sunnah. Apa katanya? Wa haramtul ala sa'iril ummami hatta tadkhula al ummatuka, dan diharamkan atas umat-umat sebelum kamu, atas umat-umat yang lain untuk masuk surga duluan sebelum umatmu masuk surga. Coba itu. Makanya maksudnya adalah pasti seluruh umat Nabi Muhammad insya Allah masuk ke dalam surga. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang digodok dalam neraka. Gitu. Nah bedanya apa? Ya bedanya ada yang melaksanakan sami'na wa ta'na, makanya kadang cerewet sehingga sami'na wa ta'na dengan pelaksanain. Ada yang kedua sami'na wa asoina namanya. Ya jadi ini ciri-ciri orang yang beriman ada tingkatan. Kalau sami'na wa ata'na, dia mendengar perintah agama, dia mendengar arahan dari dasar Al-Quran atau hadis qudsi, dia mendengar kata hadis Rasulullah SAW, wa ata'na, langsung mentaati. Itu tingkatan pertama. Yang kedua sami'na wa asoina, dia mendengar perintah Quran, perintah hadis qudsi, dan perintah hadis Rasulullah SAW, cuma wa asoina, tapi dia tidak melaksanakannya langsung. Contoh pada malam hari ini, kan begitu. Ngapain dongeng-dongeng? Apa yang ada kalau pengajian kita kan gitu, ya bang ya. Laksanain, masih juga enggak. Berarti golongan yang ketiga, ka'allama mustakbiron. Bodoh amat siapa yang ngomong, bodoh amat endingnya seperti apa, yang penting gua di sini-sini aja. Inilah gua. Nah itu ka'allama mustakbiron. Itu parah yang ketiga itu. Nah itu. Makanya itu ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abangku sekalian yang dirahmati Allah, nanti di alam mahsyar waktu kita akan dikumpulkan menurut satu riwayat nanti bahwa kita semua tidak sempat memikirkan anak-anak kita lagi, nggak akan sempat kita memikirkan orang tua kita lagi, nggak keburu kita mikirin ponakan kita, kerjaan kita, tidak. Sebab yang namanya padang mahsyar itu adalah satu padang yang luas, lurus, gak ada tempat berteduh. Panasnya cuma 7 hasta. Apa yang kita takutkan? Gemuruh itu neraka orang yang lagi disiksa. Apa yang kita harapkan? Syafaat dari Rasulullah SAW. Lah bagaimana syafaat itu berpihak kepada kita? Kalau anjuran Rasulullah itu kita tidak laksanakan. Itu kan kata Pak Ustadz, emang sunnah Nabi cuma satu doang? Iya, bener gua akuin. Tapi takzim Rasulullah, salah satu yang menggagalkan kita bisa masuk surga adalah arahan dari seorang ulama yang mengikuti arahan sunnah-sunnah Nabi, tidak kita ikut indahkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sehingga kita mengharapkan syafaat dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad. Cirinya kita sudah tahu semua, kita sudah pernah kita kaji bahwa kita menjaga yaitu sholat 5 waktu, terutama berjamaah. Karena di dalam kitab Qur'an nasihin, man sholat sholawatil khamsah ma'al jamaah falahu khamsata asya'a. Barang siapa melaksanakan, menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah, falahu khamsata asya'a, dia akan mendapatkan 5 perkara. Yang pertama, al-awalu la yusibuhu faqru fid dunya. Dia tidak akan ditimpa kefakiran selama di dunia. Loh, kefakiran itu yang seperti apa Pak Ustaz? Orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan takut, dia tidak akan kurang dulu, tapi hatinya
dihinggapi dengan ketenangan, kebijaksanaan. Dia merasa selalu bersyukur terus. Oh iya, ini sudah garisan dari Allah. Oh iya, ini sudah takdir Allah. Ini sudah jalannya yang saktinya sudah bersyariat menjalankan. Oh ini Allah maunya begini. Alhamdulillah. Tuh, dia dekat dengan rahmat Allah. Dia langsung terkoneksi. Langsung Allah kasih petunjuk. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Istilahnya kalau bahasa Jawanya, Gusti Allah itu nek rasa sakit yang dados saya niku dipampit babakan agami. Allah itu kalau menghendaki orang itu jadi baik, itu caranya dipahamkan dalam urusan agama. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama, ya, tidak akan ditimpa ketakutan, kegelisahan dan kebingungan. Jaga sholat lima waktu dengan berjamaah. Yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu azabal qabri. Allah akan angkat ketika dia disiksa dalam kubur dan dibebaskan dari siksa kubur. Itu orang yang menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah, dibebaskan dari siksa ini nggak sih? Masih kekerasan jadi Kak? Enggak ya? Sedang ya? Oke. Yang ketiga, wasalisu yuqta kitabahu biyaminihi. Dia akan menerima catatan amal dari tangan sebelah kanannya malaikat. Dengan senyum malaikat ini, Maulana, umpamanya saya, ini Maulana catatan amal kamu. Kamu memang banyak dosa, tapi kamu juga beramal soleh. Kelihatannya lebih berat amal solehnya ini, umpamanya seperti itu. Dengan senyum, malaikat senang, malaikat karena tiap malam pengajian, baca surat Al-Asr, baca Al-Quran, baca surat yang lainnya, baca Al-Ikhlas, baca Al-Kausar dan sebagainya. Tapi istiqomah. Nah, ini amalan kamu. Ini bekal kamu selama di dunia. Kamu selalu menjaga husnuzon. Walaupun orang banyak menghina kamu, diumpamanya banyak memojokin kamu, banyak menguji kamu, tapi tetap kamu senyum. Itu amalan kamu, ini hadiahnya. Begitu. Tetap aja kamu gak balas sama dia. Alhamdulillah. Ini amalan kamu. Yuk kok kita mau biyamini. Hanya sholat berjamaah 5 waktu. Wa insya Allah rahmat Allah akan bercucuran, akan mendampingi kita saudara-saudaraku sekalian di alam kubur nanti. Di alam kubur nanti gak ada lampu loh, cuman semeter kali 2 meter ya, kan begitu. Ada liang lahatnya sedikit. Kalau amalan kita banyak, amalan kita bagus, maka itu akan dibuka luas lapang dan akan punya taman. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ini dulu satu riwayat ya. Kalau saya salah berarti riwayat itu salah. Riwayat itu dari mana? Dia dari Rasulullah SAW. Dapat begitu. Nah, kemudian yang keempat, yamurru ala siratikal barqil khatif. Ya, warabi yamurru ala siratikal barqil khatif. Orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berusaha dia menjaga berjamaah, maka dia akan dapat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, laksana kilatnya menyambar sud. Hanya karena menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian yang kelima, wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al-jannah bila hisab wala azab. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisab, apalagi mau diazab. Tidak. Coba. Tetapi kalau kita yang sering menyepelekan sholat, ya, yang sholatnya tapi perilakunya tetap tidak mencerminkan orang sholat, ya kan begitu. 2 kesalahan dia di alam kubur nanti Allah akan menciptakan makhluk yang bernama Suzaul Aqra. Suzaul Aqra ini adalah seperti makhluk yang digambarkan seperti ular yang akan menyedot habis darah kita, yang akan menghancurkan tulang belulang kita. Hanya 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetap aja dia megang gadget, tetap aja dia megang HP,
tetap aja melakukan kegiatan lain tanpa mengindahkan panggilan Allah. Ini langsung dihancurkan, dikuburkan lagi dihancurkan. Itu baru dikubur. Belum di akhirat, nanti belum. Baru dikubur itu disiksa. Coba itu, dihancurin palanya. Retak, habis, dibutuhin lagi. Retak, habis, dihajar lagi. Nah, yang kedua, kesalahan yang kedua yaitu provokator. Provokator, orang yang suka suuzon, orang yang suka gibah. Nah, ini hancur. Langsung bunuh lantak ini. Maksudnya gibah itu gimana Pak Ustaz? Gibah itu adalah orang yang menggunjing keburukan-keburukan orang agar orang itu ikut benci sama si A. Nah, ini hukumnya hancur, itu baru di dalam kubur. Baru di dalam kubur langsung disiksa. Walaupun dia sholat tetapi dua bulan bentong nggak menjaga sholat di bawah itu akan hancur di alam kubur dulu. Nah, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu adanya majelis taklim, adanya kajian setiap malam Jumat atau malam Sabtu atau malam-malam lainnya yang bertujuan supaya kita saling, supaya kita berilmu. Kok berilmu? Iya, sifat ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nurun. Dengan cahaya itu bisa menerangi kegelapan. Maksudnya bagaimana? Bisa menerangi ketidaktahuan kita. Oh, jadi tahu. Oh, ini lubang, nggak boleh lewat sini berarti. Oh, ini ada pisau, berarti nggak boleh didekatin berarti. Oh, ini ada beli, berarti saya jangan lewat sini. Oh, ini jalan bagus berarti. Nah, itu karena pengaruh ilmu. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Ilmu apapun, bukan ilmu agama saja, tetapi dalam amalan 6 sifat sahabat. Yang pertama adalah kalimat thayyibah dan kalimat istighfar, diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada 2 amalan yang bila mana 2 amalan ini setan akan menjauh, setan akan jauh kalau kamu mengamalkannya dari hati. Batin juga, lisan juga berucap, perilaku kita berucap juga, mencerminkan 2 kalimat ini, baru nanti itu setan akan kabur, akan hancur dengan sendirinya. Apa 2 kalimat? Yang pertama kalimat istighfar, baik di lisan maupun di perilaku kita. Perilaku orang yang beristighfar atau tobat, orangnya nyenengin. Begitu, bukan menggelin hati. Ya, kan begitu. Walaupun pahit tapi segar setelahnya. Begitu. Kedua, kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang lebih mempengaruhi kecuali Allah, tidak ada apapun kecuali Allah. Itu kita tanamkan dalam hati kita, harus menghujam dalam dada kita sehingga mempengaruhi amalan yang kedua, yaitu as-shalat khusyuk wa khudur. Salat khusyuk menghadirkan supaya apa? Fokus kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tauhidnya bagus, baru salat juga akan khusyuk. Karena kita yang lain itu nggak akan mempengaruhi, nggak akan dapat bisa mempengaruhi kecuali Allah. Nah, ini semua memerlukan yang ketiga amalan, sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'az-zikir namanya. Ilmu ma'az-zikir ini adalah satu disiplin ilmu yang kita pelajarin untuk membuat kita terarah semakin dekat kepada Allah. Itu ilmu ma'az-zikir. Ketika kita belajar ini, kita makin paham, makin takut dengan hal-hal yang dilanggar oleh agama, yang dilarang oleh agama. Itu ilmu ma'az-zikir. Baru ilmu ma'az-zikir sebagai pelengkap untuk kita sholat khusyuk wa khudur dengan iman yang kuat tadi itu, baru kita praktek di lapangan kesehariannya, yaitu ikramul muslimin. Ikramul muslimin ini memuliakan, menghargai kelebihan saudara kita, menghargai ketulusan keikhlasan saudara kita, menghargai cita-cita dia, menghargai dia mau beramal soleh, bukan digunjing, bukan diomongin, tapi bagaimana dengan kita? Fastabiqul khairat, agama kita mengajarkan berlomba-lomba dalam kebaikan akhlak maksudnya. Begitu. Bukan keakhlakan, emangnya itu sudah tercatat dalam ahli surga? Belum. Nanti yang menentukan itu ketika kita dikumpulkan di alam akhirat yang kekal abadi. Begitu. Allah melihat turunan kita, Allah melihat ilmu kita, ya Allah lihat hati dan amal perbuatan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang sekalian
sekalian. Nah itu penting, ikramul muslimin. Semua orang pernah berbuat salah, semua orang pernah berbuat dosa. Yang kita lihat yang sekarang, dia mau kumpul ke masjid, dia mau sholat, dia mau berbuat baik, amal soleh. Yang nilai adalah Allah, bukan kita. Setuju? Setuju? Nah itu bismillah, tak begitu. Karena nggak ada catatan nama Maulana Muzakir ahli surga belum. Tapi mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan menjadi ahli surga, amin. Itu penting. Nah, setelah ikram muslimin, saling memuliakan kaum muslimin, saling menghargai saudara kita, saling menjaga sholat subuh itu alhamdulillah kita ada yang bangunin, ya. Baru kita mengamalkan yang kelima. Apa itu yang kelima? Tasihun niyah. Tasihun niyah ini lurusin niat, lu berangkat ke masjid untuk apa? Jadi kelihatan, nggak usah dikte, nggak usah dikasih tahu segala macam. Kelihatan dari awal niatnya. Kalau kita niatnya dari rumah melangkah keluar rumah, keluar pintu, kita memang mau ngaji, adab ngaji, pasti tahu. Tuh, yang disiapkan otak, kuping, sama hati. Bukan mulut, kan begitu. Ya, nanti kalau mulut, kalau memang sudah Allah menggerakkan otak, kuping, dan hati kita. Bismillah ya Allah, bila aku pemahaman ya Allah, aku ini bodoh, aku ini banyak dosa ya Allah, tapi berikan dengan izin-Mu ya Allah, aku jadi paham apa yang disampaikan oleh saudaraku ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini, Ustadz begitu. Nah itu namanya berpengaruh dari awalnya kita, yaitu tasihun niyah, lurusin niat. Karena innamal a'malu binniyat, segala sesuatu apa yang kita lakukan tergantung dengan niat. Makanya la yukallifullahu nafsan wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Tidak akan aku uji hambaku itu kalau di luar batas kemampuannya. Tergantung apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Apa yang dia kerjakan, dia itu yang dia dapat. Oke, setuju? Setelah kita menjaga tasihun yang melurusin niat kita untuk mardhatillah, untuk mengharapkan ridho Allah. Allah ridho dengan apa yang kita jalani malam hari ini, kita ngaji. Allah ridho, dapat kita paham. Cirinya kita tuh tenang, alhamdulillah segera, berarti Allah ridho. Tapi pulang aja masih gerungsung saja, masih takut, bingung dan gelisah saja, masih tetap aja misalkan kita punya sifat-sifat yang buruk yang dilanggar agama, berarti Allah belum ridho. Makan coba pagi, siang, malam, tapi kok kayaknya penyakit terus, berarti belum berangkat. Ada yang aturan agama yang gak dia jalanin, mungkin dia ninggalin sholat isya, kan begitu. Mungkin dia sholat subuhnya ninggalin, mungkin dia zuhurnya masih di jalan, saat kesorean, maghrib ke malam, isya ketiduran, mungkin seperti itu. Harus kita introspeksi. Kan kita katanya tahu kaji diri ya. Nah setelah itu baru yang keenam. Yang keenam ini apa? Dakwah. Dakwah itu gak ada yang mengajak. Siapa yang diajak? Diri kita dulu, gampang orang lain mah. Nah ini saya ngomong begini, ini untuk diri saya dan untuk kita semua. Saling ingat, mengingatkan, mudzakarah, saling ingat, mengingatkan, itu tugas kita. Ada saudara kita, ayah kita, ibu kita yang gak bisa ceramah misalkan ya, tapi dia bisa buat kue umpamanya, tapi dia bisa ngajarkan, itu juga dakwah. Mendengarkan tanpa bicara, tapi mendengarkan takzim, itu juga dakwah. Begitu setelah selesai pengajian, merokoknya keluar masjid, itu juga dakwah, karena Rasulullah sudah mesen kan gitu. Bukan ngada-ngada ya kan gitu. Dakwah itu juga. Terus kemudian sholat 50-nya tepat, sebelum orang datang dia sudah wudhu, sudah standby, baca sholawat, itu juga dakwah. Nah ini amalan 6 sifat sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan dari pengajian malam hari ini lihat yang yang bisa kita pahami saja, yang bisa kita cerna saja, itu jadi pegangan kita. Insya Allah kalau saya salah menyampaikannya berarti salah juga yang saya pelajari. Oleh karena itu semuanya tetap dipantau oleh CCTV alam, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara yaitu malaikat Ar-Raqib dan Atid mencatat amalan kita. Siapa yang ngurus niat, kasih menimpa, insya Allah dilaporkan oleh kepada Allah untuk mendapat ridhonya. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosa-dosanya, diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama berdoa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallam wa radhiyallahu anhu li sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma basit 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika khususan fi hadhil majlis ya Allah. Ya Tuhan kami yang berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah adalah hamba-hamba orang-orang bukan orang-orang yang suci bersih. Kami yang berkumpul ini adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dosa ya Allah. Jika permintaan kami, permohonan kami ini terlalu banyak maksiat, dosa kecil atau besar yang kami lakukan ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunlah dosa-dosa nenek kami ya Allah. Kami tahu yang kami bisa karena izin-Mu ya Allah. Kami bisa membaca Al-Quran karena gerakan dari kudrat-Mu ya Allah. Kami bisa jangan sampai kami ini lupa kepada-Mu ya Allah. Kami tidak mau Engkau melupakan kami ya Allah. Bimbing kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Beri kami kekuatan iman. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa